Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifaryani, NIM 2902050018, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pajak hadiah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Pengertian pajak hadiah. Hadiah merupakan pemberian secara cuma-cuma dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Pada dasarnya, hadiah termasuk objek pajak penghasilan, kecuali jika berupa hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa, sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa. Nah, pajak penghasilan atas hadiah ini merupakan jenis perpajakan yang dilakukan dengan pemotongan pajak oleh si pemberi hadiah. Pihak pemberi hadiah yang merupakan penghasilan setelah melakukan pemotongan, kemudian ia menyetorkan pajaknya yang telah dipotong ke bank persepsi paling lambat itu tanggal 10 setelah masa pajak pemotongan berakhir. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kemudian melaporkan pelaporan SPT masa PPh paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak pemotongan berakhir. Jenis hadiah yang dikenakan pajak terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada hadiah undian. Misalnya ialah hadiah mobil yang disediakan oleh bank sebagai wujud penghargaan atas kesetiaan nasabahnya. Dalam jenis ini, tiap orang yang mendapatkan hadiah diharuskan membayar pajak hadiah sesuai harga jual mobil pada saat itu. Yang kedua, ada hadiah perlombaan. Hadiah ini diberikan berdasarkan ketika diadakan sebuah atau suatu perlombaan. Misalnya hadiah untuk ajang kompetisi menyanyi yang diselenggarakan secara nasional. Yang ketiga, hadiah yang terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Misalnya ialah hadiah dari seorang pemilik usaha kepada pelanggannya dalam rangka merayakan hari jadi usaha tersebut. Yang keempat, terakhir, hadiah atas prestasi di kegiatan tertentu. Hadiah jenis ini bisa diberikan sebagai bentuk apresiasi atau kekaguman akan suatu prestasi yang dimiliki. Misalnya, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena telah berhasil memecahkan rekor tertentu. Lalu, apa sih tujuan pemungutan dari pajak hadiah undian ini? Pengenaan pajak penghasilan atas hadiah undian ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai program-program pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Pengenaan PPh atas hadiah undian juga merupakan perwujudan peranan pajak untuk memperkecil kesenjangan pendapatan negara. Jadi tujuan diadakannya pemungutan untuk pajak hadiah undian ini tentunya untuk meningkatkan atau membiayai program-program pembangunan negara. PPh atas hadiah dan juga penghargaan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan, Direktur Jenderal Pajak meluncurkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 11 PJ tahun 2015 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan juga penghargaan. Peraturan ini berlaku sejak 1 Mei 2015 lalu. Sementara itu, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh juga menyatakan penghasilan yang berasal dari hadiah undian, perlombaan, atau kegiatan serupa lainnya merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final.
Artinya, mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan, atau penyetoran diri dari wajib pajak yang bersangkutan. Tarif pajak yang dikenakan atas hadiah itu berbeda-beda tergantung jenis hadiah yang diperolehnya. Jika hadiah tersebut berhubungan dengan undian, maka tarif yang digunakan adalah sebesar 25%, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selanjutnya, tarif pajak hadiah. Apabila sebuah hadiah berhubungan dengan kegiatan, maka tarif yang dikenakan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam hal menerima penghasilan adalah orang pribadi wajib pajak dalam negeri, potongan yang dikenakan itu didasarkan pada tarif pasal 17. Yang kedua, dalam hal penerimaan penghasilan adalah wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap atau BUT, dikenakan pemotongan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto dengan memerhatikan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Yang ketiga, terakhir, dalam hal penerima penghasilan adalah wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A angka 4 sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto. Pemotongan PPh sebagaimana yang dimaksud dalam poin-poin di atas tidak berlaku untuk hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pemberian barang atau jasa. Penyetoran dan pelaporan pajak hadiah undian. Kewajiban perpajakan tidak hanya melekat bagi pemenang kuis saja. Penyelenggara undian pun wajib menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SPT ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Selain itu, penyelenggara undian juga wajib menyampaikan SPT masa ke KPP atau ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan tempat pemotong terdaftar. Paling lambat itu tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian tersebut. Jika jatuh tempo penyetoran atau daftar akhir penyetoran tepat di hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka penyelenggara bisa melakukan penyetoran dan pelaporan di hari kerja berikutnya. Di sini saya ada sebuah contoh untuk pajak hadiah. Yang pertama ada contoh buat pajak hadiah undian, di mana PT Oke Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Oke Indonesia? Jawabannya, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Oke Indonesia adalah 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Berarti uang yang akan diterima nantinya oleh si Budiman sebesar 25 juta. 25% itu merupakan tarif dari pajak hadiah undian. Yang kedua, ada pajak perlombaan, di mana PT Kalbe Farma mengadakan perlombaan kepada 30 pegawainya. Untuk 6 pegawai dengan nilai penjualan tertinggi akan diberikan hadiah masing-masing 50 juta rupiah. Pajak yang harus dipotong oleh PT Kalbe Farma adalah di mana tarif pajak perlombaan itu sebesar 6%. Maka 6% dikali 50 juta sama dengan 300 juta rupiah. Yang ketiga, pajak perlombaan pemenang wajib pajak luar negeri. PT Astra Honda mengadakan perlombaan lari dengan hadiah senilai 80 juta.
Dalam perlombaan tersebut, Haruki, seorang warga negara Jepang, terpilih sebagai juara pertama. Pajak yang harus dipotong oleh PT Astra Honda adalah di mana tarif pajak untuk pajak perlombaan wajib pajak luar negeri ialah sebesar 20%. Maka penghitungannya ialah 20% dikali 80 juta, sama dengan 16 juta rupiah. Yang keempat, pajak perlombaan pemenang wajib pajak badan. CV Mugijaya Indonesia mengadakan perlombaan dengan peserta perusahaan-perusahaan otomotif yang berlokasi di Surabaya. Pada acara tersebut, firma Sejahtera terpilih sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah. Pajak yang harus dipotong CV Mugijaya Indonesia adalah di mana tarif pajak perlombaan untuk wajib pajak badan itu sebesar 15%. Maka penghitungannya ialah 15% dikali 1 miliar, sama dengan 150 juta rupiah. Pajak yang dipotong oleh CV Mugijaya Indonesia ialah 150 juta rupiah. Sekian pembahasan materi tentang pajak hadiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.